Saya Solahuddin Yazid, nama panjangnya. Asli dari Tangerang, tapi kuliah di Brawijaya Malang. Dari 2013 sudah di Malang. Mas Solah ini adalah owner dari Seblak Malabar. Malabar. Jadi buat para penggemar seblak ya yang ada di Malang, mungkin nggak asing sama nama Seblak Malabar. Seblak Malabar itu diambil, aku kan gimana caranya namanya ya, maunya kan berhubungan antara Malang dan Bandung nih. Kayak aku nggak tahu kenapa keinget kereta. Jadi ada satu kereta, itu kereta dari Malang ke Bandung itu cuma satu ternyata. Kereta Malabar. Mungkin sekitar 3,5 sampai 4 juta sih. Udah bisa jualan. Itu udah sama gerobak. 3 juta iya. Langsung aja bro, kita kupas. Omset kurang lebihnya bisa 150 jutaan. 150 pak. Jualan kerupuk doang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Startup. Kali ini kita sedikit berbeda ya, karena pembawa acara kita yang biasanya sedang absen. Jadi teman-teman harus terpaksa melihat muka saya kembali. Hari Rabu melihat muka saya di YouTube, sekarang malam minggu ini ketemu lagi sama saya. Kali ini kita kedatangan tamu. Ini kita akan membahas dunia F&B lagi ya. Kemarin kan sempat F&B, terus kita bahas masalah otomotif, perbengkelan, Vespa. Terus sekarang hari ini kita akan bahas F&B lagi. Sekarang ini saya sudah bersama Mas Solah. Bisa diperkenalkan diri dulu mungkin, Mas Solah. Oke. Ya, nama saya Solahuddin Yazid, nama panjangnya. Asli dari Tangerang, tapi kuliah di Brawijaya Malang. Dari 2013 sudah di Malang. Nah, sekarang ngerintis F&B sejak kuliah dan akhirnya memutuskan buat berdomisili di Malang sih untuk saat ini. Nah, berarti Mas Solah ini adalah owner dari Seblak Malabar. Malabar. Jadi buat para penggemar seblak ya yang ada di Malang, mungkin nggak asing sama nama Seblak Malabar. Nah, ini kita udah mendatangkan si ownernya, jadi nanti kita langsung bahas kupas tuntas ya, gimana sejarahnya, awal mula berdirinya, terus sekarang seperti apa ekspansi bisnisnya. Ini kita akan bahas secara tuntas. Ini mungkin dimulai dari ini ya. Tadi kan Mas Solah kan bilang kan di Malang 2013 sebagai mahasiswa di Malang awalnya. Nah, itu mungkin kita sebelum kita bahas masalah perdagangan ini, mungkin kita bahas hal-hal lain dulu ya. Kayak dulu Mas Solah itu kenapa kok memilih kota Malang mungkin ya sebagai tempat untuk melakukan studi? Awalnya sih cari peluang yang bisa masuk negeri sih, Mas Ongko. Iya. Jadi kayaknya peluangnya itu ada di perikanan Brawijaya. Perikanan dulu. Iya, perikanan Brawijaya, dan pas tryout kok masuk di situ. Akhirnya, dan kebetulan di Malang ini ada tante, ada saudara, jadinya ya udahlah coba di Malang. Akhirnya aku pilih undangan perikanan Brawijaya sama Tata Boga waktu itu. Iya, Tata Boga. UNJ. Oh, Jakarta. Jadi kan harus ada domisilinya. Dan kebetulan yang dapet Malang kayak gitu. Ini saya baru tahu ini, kalau dulu ternyata memilih Tata Boga. Iya, Tata Boga. Memilih Tata Boga berarti emang udah ada ini ya, kayak jiwa-jiwa untuk kuliner ya. Iya, jadi kayaknya udah mumet mungkin ya pas di IPA kan dulu. Jadi chef kayaknya tuh mudah kayak gitu loh, ya kan, tinggal set, ya kan. Ya udah akhirnya kayak orang tua ngebebasin, yang penting ada di negeri, dia cuma pesen itu. Tata Boga nggak masalah, kita juga bilang ke orang tua Tata Boga, ya udah. Akhirnya pilih perikanan, ya kan. Dulu tuh pandangan perikanan lebih ke wah budidaya ini nih kerang mutiara. Iya. Iya, cuannya gede kerang mutiara. Tapi setelah tahu di perkuliahan teori untuk berternak kerang mutiara, nah cukup sulit atau gimana di lapangan itu? Malah ternyata aku nggak
main di budidayanya. Nggak taunya apa? Aku kan teknologi hasil perikanan. Jadi setelah ikan ditangkap baru aku yang pengolahannya. Jadi nggak bersentuhan sama budidaya penangkapan atau nggak nyentuh ke laut. Jadi di dalam pabrik dan di dalam lab. Oh, berarti kayak malah apa ya? Pas kuliah itu malah beda ya sama yang dipikirkan sebelum masuk gitu ya. Ih, jauh banget. Sebenarnya sama sih. Dulu pilih di Brawijaya juga kan lintas kan dari IPA akhirnya milih IPS kan di hukum. Ya karena melihat peluang juga nih. Peluang yang masuk. Kalau mau masuk ke mana negeri mana kayaknya bisa. Ya udah SBMPTN coba hukum masuk kan. Nah, tadi ngebahas perkuliahan kurang lebih kayak gitu ya, Pak. Itu 2013 ya, 2013. Itu Tapi sempet ikut SBM lagi 2014. Iya. itu nyoba di mana itu? Nyoba di Unpad. Oh, di Unpad. Geologi. Merasa pede masuk di negeri ya kan. Coba lagi tanpa belajar gagal. Akhirnya udah cukup kayaknya sampai di sini. Iya, lanjut di UB aja. Nah, terus 2013 itu berarti Mas Sol ini apa ya? Kalau secara Jawanya itu masih menangin Malang itu waktu masih sepi banget ya dulu ya. Iya. Tapi kan aku juga kan SMA di Malang kan, jadi kan tahu kan kayak kondisi Malang itu 2012 sampai 2015an itu masih ramai sekarang. Benar. Kayak misal Sudimoro itu kan. Sudimoro kuburan, heeh. Berarti masih tahu ya dulu Tahu. kondisi Malang kayak gitu ya. Itu waktu kuliah 2013 itu dulu kayak di kampus Mas Sol juga aktif di kegiatan-kegiatan kampus apa gimana? 2013 waktu itu sih sempat ikut BEM, masuk BEM juga, terus masuk eksekutif mahasiswa di M juga. Berapa itu? 14 berarti. 2014 ikut Bina Desa. Ya sempat aktif, tapi ya aku tuh sukanya ada namanya doang, nanti sebentar masuk cabut kayak gitu. Tapi ini ya paling enggak udah mendapatkan kayak apa ya, relasinya udah dapet. Iya, nyari relasi apaan sih nih kayak gini. Oh, sistemnya kayak gini. Aku suka nyoba-nyoba sih. Tapi jarang yang bertahan sampai ini. Sampai di akhir gitu ya. Jarang jadi pengurus, jarang megang ini. Ya pokok anggota. Anggota gitu ya. Tapi seenggaknya kan bisa Iya, kenalan. Itu yang apa ya? Kayaknya kalau misal mau membangun usaha atau bisnis itu cukup penting juga ya. Cukup penting sih organisasi ya, walaupun cuma nama tapi kan seenggaknya ada bekasnya lah di situ. Ya, pasti kalau misalnya ada misal kayak butuh konsumsi gitu mungkin kita bisa nawarin. Nah, iya. Di sini nih. Masuknya di situ. Seenggaknya satu anggota itu dulu, satu organisasi itu pakai bisnis kita gitu ya. Masuk sih. Jadi teman-teman ntar bisa lah diikutin ini sebenarnya. Masuk aja. Masalah langgengnya emang nggak apa-apa. Terus untuk Seblak Malabar sendiri ya, Seblak Malabar itu official berdiri itu tahun berapa? Official berdiri tuh 2015 sih, Mas. 2015. Ya, 2015. Kayaknya gak enak ngomongin biasa aja. Biasa aja kok ya. Iya, santai aja. Lagi ngopi guys. Itu bulannya apa itu? Masih ingat nggak Mas? Bulan berapa? Kalau bulannya nggak tahu sih, tapi Awal, tengah apa? ngeliatnya di Instagram akhirnya iya pertama ngepost. Kalau di order tadinya kan PO juga awalnya, PO juga di Facebook. Lihat Facebook cerita. Lihat Facebook, PO terus baru di CFD. Nah, aku ngeliat tanggal di CFD-nya tanggal 5 Mei. Oh 5 Mei. Kalau di CFD dulu tuh berarti bikinnya di rumah terus dibawa. Bikinnya di rumah, dibawa ke sana udah ya belum matang sama aja. Digoreng juga. Berarti bawa kompor. Bawa kompor. Kompor yang Kompor pakai LPG tapi yang single satu. Enggak apa-apa ya gitu. Enggak apa. Baru tahu. Ada bayar nggak kalau misal buka kayak di CFD gitu? 15.000. 15.000. Bayar. Itu ngurusnya itu di mana Mas? Jadi pagi harus datang. Oh, jadi nggak harus booking, pokok kita datang pagi. Iya, pokoknya kita datang pagi bilang sama si Pak yang emang dia ngurus pelapak di situ bilang dicari tempat kosong, space kosong. Oh, berarti kalau yang pemain yang udah sering ya udah ditempatin kayak gitu. Jadi tapi bayarnya per sekali datang. Oh, berarti cepet-cepetan aja. Cepet-cepetan datang. Itu boleh tuh teman-teman coba tuh yang baru mau merintis usaha ya. Bagus banget sih buat tes foodnya, jadi ngeliat pasarnya gimana di CFD itu ya buat uji coba aja sih, trial. Dulu kan 2015 masih Seblak itu
suatu hal yang asing kan gimana. Benar. Itu waktu dibawa di CFD itu gimana animo masyarakat warga Malang gitu? Ya banyak yang ini sih, banyak yang nanya juga sih, apa itu seblak apa sih, itu apa kan kayak yang kerupuk itu. Aku tuh agak gagal di CFD pertama ya. Jadi nggak tahu kalau sebenarnya si kerupuknya itu harusnya direndam dulu. Oh, yang kok cerita itu. iya, aku tak rebus. Jadilah kayak tepung jadinya, lengket-lengket, jadi tak potong-potong masukin, udah yang penting laku kejual kayak gitu. Terus akhirnya baru tahu kalau itu direndam dulu itu. Ada. Udah berapa kali CFD itu? Enggak, CFD selanjutnya CFD udah udah apa? Iya. Jadi dibawa pulang gitu. Kayak tepung kan. Terus siapa yang ngasih masukan dulu? Itu bukan kayak gitu caranya, direndam aja cukup. Nanti dia pas dimasak udah jadi bulat-bulat, nggak lengket. Terus itu kan kisaran kan bulan Mei ya buka di CFD. Terus sampai akhirnya ada outlet pertama di Malang itu di tahun yang sama atau tahun berikutnya? Di tahun yang sama sih. 2015 juga. Jadi lumayan cepet sih. Dari PO nggak lama, mungkin semingguan kita PO, terus trial buat dagangnya di CFD. Terus CFD tuh kena Ramadan, jadi cuma sekitar 2 kali atau 3 kali masuk bulan puasa. Nah, ada yang nawarin lapak di Kampung Ramadan Soekarno Hatta. Oh, habis ngelapak di CFD ya. ngelapak di Kampung Ramadan. Di Kampung Ramadan itu kan biasanya 30 hari ya. Terus karena waktu itu pulang juga ke Jakarta, akhirnya ngambil 15 hari. Nyoba sama traffic ya. Iya, nyoba traffic. Setelah Ramadan trafficnya tinggi, bisa dibilang 15 hari itu temen-temen di kosan kan, karena itu awal mulanya dari kosan kan ya. Nyaranin buat udah buka aja gerobak-gerobak ya, gerobak ya. Udah akhirnya buka di tadi kan di SWAT ada lampu merah ya, pas di lampu merahnya. Yang perempatan Pizza Hut itu ya. Iya, perempatan Pizza Hut. Nah, jadi ntar mungkin kalau Mas Sol ada fotonya ya waktu ngelapak di sana. Nanti mungkin bisa dikirim, nanti kita tunjukin nih di sini lapak pertamanya sebelah Malang kayak gimana. Nanti pasti teman-teman banyak yang ingat, pasti banyak yang tahu kan. Pasti dulu sih kalau yang aku lewat rame banget. Iya. Masih Macet 2015 rame. kan masih SMA kan? Aku masih SMA. Iya, kamu masih SMA ya? Jadi kayak lewat tuh apa sih rame. Terus itu 2015 berarti udah buka outlet yang pertama. Iya, rombong. Nah, itu waktu buka outlet pertama rombong di perempatan Suhat itu masih single fighter apa udah mulai kayak merekrut? Oh, masih sendiri sih, tapi dibantu sama temen kos sih. Jadi ganti-gantian. Jadi awalnya kita partner berdua nih, yang pas di CFD dari PO sih, dari PO itu berdua, kita yang masak terus nganter bareng. Nah setelah Kampung Ramadan itu temenku yang dari awal itu dapat kerja di Jakarta. Oh, dia udah selesai. Dia udah selesai 2010, aku kan 2013 ya. Itu main lama dia. Iya. Dia memutuskan buat ya mengadu nasibnya ya berkarir di kalau 2010 ya udah lumayan juga ya. 2015. 2010 kan 4 tahun, 2014, 2015 iya. Dia akhirnya pas buka gerobak ya udah nekat sendiri, tapi dibantu temen, kayak tak bantu kayak gitu. Ya udah tetap jalan. Trafficnya nggak kencang sih, cuman ada terus, nggak sepi juga, cuman ada. Kalau kata orang-orang dulu kan yang penting tiap hari ada. Iya. Tiap hari itu banyak, besoknya enggak. Konstan sih alhamdulillahnya bisa. Untuk apa temen yang partner Mas Sol pertama itu sampai sekarang masih tetap kontak-kontakan? Masih. Ada penyesalan atau enggak sih? Maksudnya dianya ya? Untungnya dia bagus juga ternyata di Jakarta ya. Iya, Mas. Agak menyesal sedikit, jadi dia MT di Indomaret apa ya kalau nggak salah. Iya, MT di Indomaret, terus resign jadi di mana ya, lupa aku. Udah enggak, tapi ya lumayan juga sih sekarang. Masih cukup oke. Di sana ya. Soalnya emang 2015 kan kayak masih belum. Kalau sekarang nih kalau mahasiswa itu sangat bisa dikatakan banyak banget kan Kak yang buka-buka usaha. Iya, kalau 2015 ya enggak. Sekarang itu kayak tahun-tahunnya entrepreneur gitu. Iya, benar-benar. 2020 2021. Lulus nggak mau kerja. Apalagi udah zaman-zaman Instagram dan kawan-kawannya kan. Semua jadi pengen
kelihatan punya usaha gitu. Menarik sih ceritanya. Awalnya berarti berdua terus sendiri itu dibantu temen, terus itu sampai pergantian tahun baru nge-hire pegawai atau ya jadi di tahun itu juga? lu udah trafficnya lama-lama makin bagus aku pusing kayak harus kuliah. Jadi kadang kalau kuliah sore karena buka kan jam 4 ya, ada kuliah jam 5, buka dulu, masak set, tutup, kuliah kayak gitu. Iya. Iya, di tulisan kuliah. Masuk lagi jadi sesuai aja, misalkan selesai kuliah misalkan jam abis maghrib gitu. Ya udah tak tulis misalkan ya jam 18.30 kayak gitu kan. Ya udah habis kuliah gitu, capek tapi kayak tinggi kan, yang penting kan ada traffic ya kan. Ya udah akhirnya nyari temen yang emang dari dulu main bareng sih, tahu gimana lah kayak dia kayak gimana, tak ajak mau kayak gitu. Bantuin. Ini masih ada nggak sekarang? Nah sampai sekarang masih sama dia. Oh masih sama dia? Iya, jadi partnernya berdua sama dia sekarang. Nah, itu jadi zaman tahun 2015 tuh Gojek belum ini ya? Gojek nggak ada dong. Berarti dulu kayak sempet dulu kan pasti kan ada tuh peminat dari sebelah Malabar yang mager-mager kayak pengen di rumah tuh pengen makan sebelah, itu dulu kayak gimana cara mengatasinya kayak gitu? Kita punya delivery order. Oh dulu ada dari kita ada 3 kurir malah jadi yang. Oh dari dulu itu berarti udah ini? awalnya biasa nggak ada. Nah tapi permintaan DO-nya tuh banyak. Diminta mas bisa delivery nggak gini. Akhirnya ada satu temenku dia ngeliat peluang itu di IG, Sol biar aku yang ngurus wes ininya deliverynya. Ya udah dia yang ngurus, naik kurang kurir tambah. Oh jadi kurir langsung masuk ke iya dia, ya? Tambah ini ya cukup hebat dalam melihat peluang berarti. dia bagus cepet ngeliat peluangnya kan. Sistem kita buat langsung ya bagus sih. 3-4 kurir dia beroperasi pasti. Banyak ya udah 3-4 kurir berarti. Pas trafficnya lagi tinggi baru muncul ojek mahasiswa, tau nggak? Yang ojek galau apa ojek apa ya, dari anak-anak visip, anak. Oh dia emang kayak ngurir gitu dulu. Ya khusus ojek biasanya. Ojek mahasiswa yang 10 ribuan tau nggak sih? Ada nggak sih kok? Aku nggak tahu sih. Iya nggak tahu ya. Kayak megang tuh hukum sama visip kalau nggak salah. Itu 2000 berapa? Kalau 2016 pasti. 2016 aku baru masuk, mestinya masih denger sih ya, tapi iya. nggak denger sih. Oh 2016 tuh belum ini ya, belum naik juga ya Gojek gitu? Belum, 2016 kalau nggak 17 dia masuk, kita lawan Gojeknya kan kayak dia kan iya. Gimana caranya kita tetap menang, sempet masih setengah-setengah, lama-lama kita kalah sistem nggak bisa. Lebih apa ya, kayak simple. Iya dia tinggal ngorder ya kan, kita nggak bisa maksain, terus teman-teman juga capek mungkin ya ngojek kayak gitu. Ya udah terus akhirnya ya wis daftar aja lah ke Gojek sama Grab. Didaftarin bukan daftar. Oh didaftar. Iya langsung, jadi mereka nyari merchant. Oh kalau kayak dulu gitu ya? Iya ya? Mereka datang ngeliat terus ditanya gini ya udah kayak gitu. Berarti kalau dulu lebih cepat ya. Sekarang kan kalau teman-teman kan agak lama ya katanya ya, kalau ngurus ke Gojek atau Grab. Lumayan sih lama. Kalau sebulanan. Kalau outlet baru gitu ya. Nah, ini kan tadi kita udah bahas kayak awal mula 2015 itu kayak gimana. Tapi kita belum bahas dari Seblak Malabar sendiri tuh mungkin apa ya, filosofi nama dari Seblak Malabar si F&B jualannya Mas Sola ini kok dinamakan Seblak Malabar itu, apakah ada latar belakangnya atau gimana? Sebenarnya juga penasaran. Seblak Malabar itu diambil, aku kan gimana caranya namanya ya, maunya kan berhubungan antara Malang dan Bandung nih. Oh gitu. Terus nyari-nyari apa yang berhubungan ya. Terus kayak aku nggak tahu kenapa keinget kereta. Jadi ada satu kereta, itu kereta dari Malang ke Bandung itu cuma satu ternyata. Kereta Malabar. Ya udah kayaknya kok asik gitu disebutnya enak, tak pakai. Terus nyari ternyata artinya Malang Bandung Raya, Malabar. Oh, Malang. Iya, Malang Bandung Raya. Singkatan ya. Singkatan. Itu sama kayak ada kan coffee shop, dia namanya Harapan Jaya kayak namanya bus. Jadi katanya ceritanya tuh si ownernya tuh pernah mau ketubruk bus Harapan Jaya itu. Oh gitu. Jadinya nama kopinya Harapan Jaya.
Jadi nama sebelah Malabar itu singkatan. Malang Bandung Raya. Bandung Raya. Buat yang masih penasaran. Biasanya banyak yang bilang itu ya Mas awalnya di hutan Malabar ya. Oh enggak, iya. Iya. Ada Taman Malabar. Iya, ada Taman Malabar. Enggak, dari ya filosofinya karena itu kereta makanan Bandung, kita coba dibawa Malang. Apa sih yang berhubungan antara Bandung dan Malang? Aku kepikiran kereta. Ya udah. Ya Malabar itu. Tadi kan sebelah Malabar ini kan 2015. Nah, sekarang 2021 udah berjalan mau 6 tahun ya. Itu udah total ada berapa outlet sampai sekarang? Total sekarang di Malang ada 7 outlet. 7 outlet. Sama kita punya 1 franchise di Probolinggo. Berarti total 8 ya? Total 8 ya. Kalau yang beroperasi sekarang ya masih running. Ada ini nggak kayak niatan untuk mengekspansi lagi meskipun di kala pandemi seperti ini? Ya kalau buat konsep di 2021 di Malang ini punya 12 cabang sih. Oh nantinya ada. Nantinya ada 12 cabang. Dengan customer ya. Iya. Jadi kita masuk ke apa? Malang-Malang yang belum ada sebelaknya, daerah-daerah yang kira-kira berpotensi lah. Selain karena marketnya kita ubah nih yang dari tadinya mahasiswa gara-gara Covid kita ke pemukiman-pemukiman yang kira-kira masih bisa selain mahasiswa kayak gitu. Gitu. Warga. Mengenalkan sebelah ke warga. Itu di IG tuh kemarin sempat lihat ada uploadan kayaknya dalam waktu dekat ini mau ada buka cabang lagi. Nah bener banget, jadi di minggu ini tuh insya Allah nih hari Minggu mau opening di ini jalan akordion sih itu. Kalau orang mungkin taunya saxophone ya, ada perlimaan di situ. Berarti RRI itu lurus ya? Pas di perlimaannya. Iya. Tanggal berapa itu? Tanggal 14. Nah itu. Pas banget jadinya. Tanggal 14. Jadi kita tayang ini hari Sabtu. Ntar hari Minggunya langsung datang ke promo kan? 150 porsi. 150 Iya. porsi. Ayo lu, kasih makasih. Enek-enek tuh kalau mau semuanya iya. Oke. Nah, sebelah sendiri ini kan identik dengan apa ya? Kuliner pedas ya. Iya, dengan Kalau di Bandung nggak lihat-lihat di YouTube itu kan kuliner pedas ya. Itu dari Mas Ola sendiri itu emang termasuk orang yang suka pedas gitu atau gimana? kalau aku sih enggak kok. Jadi iya. Itu ada yang pedas. Kalau beli nasi goreng nggak mungkin pedas, pasti sedang bilangnya. Iya. Berarti untuk takaran dari pedesnya si sebelah ini menyesuaikan lidah Mas Ola apa seperti saya wes iki? Kalau di Malabar bisa nggak pedas? Oh gitu. Oh jadi kayak sesuai request gitu bisa. Iya, jadi kalau misalkan seblak nggak pedas sama sekali ya bisa nggak pedas sama sekali. Oh jadi kayak ya, kayak misal kita makan soto tapi nggak pedas. Gitu. Iya. Kalau jadi bisa sih bisa di nggak. Emang konteksnya seblak itu pedas, tapi di Malabar ini bukan yang nunjukin yang wah kalau pedas banget. Di Malabar seblaknya bisa nggak pedas kayak gitu. Itu udah dimodifikasi ya. Ya apa ya penyesuaian. Penyesuaian. Banyak sih penyesuaiannya, bawa makanan Sunda ke Jawa Timur tuh, makanan Jawa Barat tuh banyak yang diubah kayak gitulah. Makanya nyesuaiin juga. Nyesuaiin lidah orang Jawa Timur agak berbeda. Tadi kan kita udah nanyain masalah filosofi dari nama sebelah Malabar. Nah terus mungkin kenapa dulu pasti kan ada kayak alasan tersendiri kan kayak kenapa kok termotivasi atau ada dorongan untuk aku pengen buka usaha dan usahanya di bidang kuliner sebelah nih. Nah itu mungkin yang kita tadi masih belum bahas ya. Kalau ditanya kenapa buka usaha sih dulu tuh kayak ada temen, jadi asik kali ya kayak kalau misalkan nanti temen-temen dari Jakarta sebelum ketika di Malang yaudah ke tempat gue aja kayak gitu kan. Iya ya kan. Nah yaudah kayak aku ke-trigger dari situ, kayaknya seru juga nih kayak jadi kita yang nampung gitu loh, kita punya tempat di Malang ya, itu tempat punya kita, usaha kita, jadi gimana caranya ya nanti kalau ada tamu temen-temenku dari Jakarta tak bawa pasti ke tempatku kayak gitu. Soalnya pada waktu itu kan juga belum begitu booming kan untuk seorang mahasiswa yang punya usaha. Nah kalau aku emang udah niat sebelum lulus harus udah punya usaha. Oh udah. Iya. Pas masuk kuliah itu udah kepikiran. Iya udah kepikiran, jadi nggak mau kerja kalau bisa udah punya usaha sebelum lulus. Terus kalau untuk bidangnya ini kok akhirnya menentukan kuliner aja lah.
Kan pasti kan dulu kan banyak kan kayak bayangan mungkin coffee shop kalau sekarang mungkin, atau mungkin kuliner di bidang-bidang lain. Akhirnya ini aja lah kayaknya. Mungkin ada. Dulu tuh kayak jadi lagi main ke Bandung nih, kok ceritanya lagi main ke Bandung, terus disuruh makan seblak. Dulu di Bandung juga seblak lagi naik-naik juga gitu. Cuman dia suruh nyobain, ini makanan pedas kayak gini, seblak kayak gini lagi hits. Nah, aku ngelihat kayak pasar di Malang tuh lagi main ceker-cekeran pedas. Iya, terus bisa kali soal dibawa masuk ke Malang kayak gitu. Kayaknya masuk sama lidah orang sana, ya udah. Akhirnya iya sih nggak terkonsep sih, kayak ya udahlah coba kuliner kayak gitu. Bukan mau kuliner. Ya adanya kayaknya mungkin disuruh buka sama temen, bisa kali soal dibuka, ya udah. Akhirnya tak coba aja. Dia kebetulan punya resepnya tipis gitu, dia tahu ya kan. Aku tak lihat di YouTube, konsul mix jadi. Oh, jadi awalnya seperti itu ya. Iya. Ceritanya dari awal mula kenapa memilih untuk berbisnis dari awal kuliah sama itu banget sih, kayak pokoknya temen kesini kita harus nyambut, ada tempat kayak gitu. Inilah ya apa mungkin merubah pola pikir kebanyakan mahasiswa juga ya. Bener. Kayak kita kuliah itu pasti bingung ntar lulus kerja apa. Kenapa kita nggak ini ya? Kita lulus kalau bisa ngerjain orang. Nah, iya. Lapangan pekerjaan. Bener. Soalnya kan kita termasuk apa ya, kita kan orang-orang yang beruntung bisa kuliah, kan pasti banyak juga yang nggak bisa kuliah. Nah kalau misalnya anak-anak kuliah mikirnya semua pengen kerja, ntar siapa yang buka lapangan pekerjaan buat teman-teman yang ini ya. Bener Juga sih mungkin ya. Nah tadi kan kita udah ngomongin latar belakang terus filosofi apa, ini mungkin sekarang kita ngomongin masalah ini modal di awal. Ini boleh dibahas apa enggak ini? Modal di awal boleh banget sih. Boleh ya? Iya. Nah itu dulu awal yang pertama ini dulu deh, apa langsung kita skip untuk yang di Pasar Ramadan sama di Ijen. Itu modal yang gerobak pertama di perempatan Suhan itu dulu di kisaran angka berapa? Di kisaran mungkin sekitar 3,5 sampai 4 juta sih, udah bisa jualan. Itu udah sama gerobak 3 juta iya. Aku tuh masih punya kok sebenarnya kertas itu yang ditulis iseng gitu, ngebuat RAB-nya. Oh masih ada. Iya masih ada. Iya masih simpen. Ternyata kemarin ngoprak-ngaprik, oh ada bukunya, tak robek, tak simpen itu kertasnya. Di laminating. Belum. Iya, tapi ada tulisan 3 juta berapa gitu. Boleh lah. Iya. Berarti dari awal modalnya sekitar ya 3 juta. Sekitar 3 juta. Itu 3 juta itu 3 sampai 4 juta itu terkumpul dari ya pasar Ramadan. Dari Pasar Ramadan. Dulu tuh pas di CFD itu 1 juta 500. Oh, 2 kali CFD itu 500. Bukan, aku sama partnerku yang balik iya dibagi itu buat kompor, pokoknya 1 juta lah, kita 500. Dari situ duit dia aku balikin, tapi kan udah ada alat-alat kan kayak gitu kan. Ya udah aku mulai running dari situ. Nah, itu dapat dari Pasar Ramadan. Sekitar 4 juta itu ya. 3-4 juta. Sama sebelumnya aku tuh pernah main di konveksi gitu juga sih. Dulu Explore Malang tuh ngorder baju di aku. Explore Malang. Jadi aku ada kenalan. Aku kan main Instagram ya dari 2014 main Instagram. Kenal admin Explore Malang, akhirnya dia buat project baju. Aku yang garap bajunya. Itu udah lari tuh tahun segitu itu. Lari. Udah runner belum? Belum, masih masih Explore Malang, main foto-foto doang Instagram. Tapi kok kenal sama orang-orang Explore Malang itu? Dulu kan Instagram gak kayak sekarang sih cara mainnya. Jadi cara main dulu kebetulan sama-sama ini suka naik gunung. Jadi ini yang mungkin orang-orang nggak tahu ya. Iya. Jadi owner sebelah kabar ini hobi banget naik gunung. Yang paling ini tuh gunung mana mas? Yang gunung es itu? Gunung apa? Aku nggak tahu. Gunung apa? Elbrus. Oh ya, Elbrus loh pernah ini. 2000 berapa itu naik? 2017. 2017. Mantap bro. Nah ini selain naik gunung, sekarang itu kegiatannya lari, terus habis itu sepeda. Pokoknya semua yang berhubungan dengan dunia perkeringatan. Kalau teman-teman yang hobi goes itu bisa DM. Boleh. Kalau misalnya mau tanya rute ya. Yang mau nyari sepeda? Boleh. Bisa. Nah, kembali lagi ya. Tadi
tadi di mana tadi? Modal awal tadi ya. Jadi 3,5 juta lah. Terkumpul dari beberapa dari hasil konveksi juga. Dari konveksi terus dari hasil seblak. Terus akhirnya jadilah satu outlet. Terus sekarang udah jadi sekitar 7 outlet di Malang. 7 outlet di Malang, satu di luar Malang. Nah, itu kalau boleh tahu itu berapa sekarang? Apanya? Modalnya? Omsetnya. Langsung aja bro, kita kupas. Omset Ya kurang lebihnya bisa 150 jutaan. 150 Pak. Jualan kerupuk doang. Jadi teman-teman, ini harus wajib ya nonton video ini ya, dari 3,5 juta 5 tahun, sekarang udah jadi 150 juta. Alhamdulillah ya. Range-nya di atas 120-an per bulannya. Buat terakhir kan 6 outlet. Itu segituan ya? Itu segituan. Masya Allah ini. Per bulan lagi mencari pendamping. Jadi boleh lah nanti DM aja. Oh ya, itu kan omset yang sekarang didapat di sekitaran segitu ya. Sekitaran segituan. Sekarang ini kan udah genap 1 tahun ya. COVID-19 ini masuk Indonesia itu mungkin kalau buka usaha kan nggak mungkin apa ya, kita kan dari tadi kan cerita kan belum membahas kayak susahnya untuk melakukan bisnis itu. Nah yang dirasain Mas Sol waktu awal-awal itu mungkin hambatan, titik terendahnya atau gimana, mungkin kayak pernah nggak kayak mikir kayaknya tak ditutup aja lah ini nggak lanjut ya? Ada pernah kayak kepikiran gitu? Jenuh sih kok kalau aku. Alhamdulillahnya selama sebelum COVID itu ya pusing-pusingnya bukan karena nggak ada konsumen, justru ini kok gimana ya memanage, kayak aku masih turun kayak gitu. Kadang masalah ini nggak bisa diselesain kayak gitu kan. Terus kok ngelihat kopi-kopian kafe kok enak kayak gitu ya kan. Terus kayak kepengen. Iya kepengen kayak mau buka-buka lain. Selama aku buka seblak itu kan ada beberapa yang aku garap juga kayak gitu. Jadi terus kayak kok bosen gitu loh di seblak. Berarti waktu awal sampai berjalan mau tahun ke-6 ini nggak ada yang kayak alhamdulillah nggak ada hambatan yang sangat kayak ya COVID sih. COVID ini. COVID itu aja, sama aku jenuh banget. Jadi kayak ngeliat temen-temen di Jakarta kok channelku di seblak ini dikit ya, aku ngerasa kayak gitu kan, apa harus kerja biar buat iya kayak gitu. Sempat kepikiran kayak gitu ya? Sempat kepikiran gitu, apa harus kerja ya buat nyari channel kayak gitu. Tapi kerjanya untuk nyari channel ya? Iya, nyari channel. Beda motivasi kerjanya guys. Bukan nyari duit. Kalau kalian semua masih kerja mencari duit ya. Saya mencari teman. Naikkan lagi level kalian. Kayak gitu ya. Jadi sempat mau dijual. Oh sempat mau, brandnya mau dijual? Brandnya ya dulu punya 3 outlet yang running. Kayak mau dijual? Males kayak gitu. Wih kayak ya Allah aja. Iya kayak mau ngejual sekitar 300 jutaan nih ya. 300 jutaan kayaknya jual kayaknya seru deh, maksudnya kayak nanti kita bikin lagi aja yang kayak gini terus kita jual lagi kan kayak gitu. Itu terus akhirnya kayak apa ya yang membuat kayak gak jadi dijual nih? Partnernya itu sih, dia ya nanti ketika lu buat bisnis lagi lu bakal stuck juga di titik ini kayak gitu. Jadi ini harus dilewatin biar bisa lebih berkembang. Bener. Menarik sih. Mau dijual 300 juta. Itu tahun berapa itu? 3 outlet tuh paling 2017 apa 2016? Iya, 2016. Itu duit segitu banyak gitu. Kan seru kan. 300 juta pikirku garap lagi, ya udah. Udah ada modal ya? Iya, udah ada modal. Bikin yang lebih rapih, padahal masih berantakan juga. Terus tadi untuk bisnis lain yang pernah dijalanin sebelum sebelah ini, atau mungkin berbarengan ya konveksi itu ya? Itu sebelum sebelah kalau konveksi. Ya? Itu kalau sebelum konveksi ada main bisnis lain nggak? Kayak menjalani bisnis lain lagi nggak? Nggak ada sih. SMA aku main konveksi. Oh kayak ngordinir. Iya ngordinir. Lumayan sih. Lumayan banget. Jadi satu sekolah ya aku yang megang kayak gitu. Iya. Covid ini cukup apa ya, menjadi hal yang
ganas. Itu kayaknya dirasain hampir semua pelaku usaha ya. Cara sebelah Malabar untuk mungkin apa ya, mengantisipasi apa ya, atau mengatasi, menghandle lah hal-hal ini selama kurang lebih kan ini udah 1 tahun nih. Itu melakukan cara apa itu? Mengantisipasi sama keadaan sekarang kayak gitu. Kan mahasiswa UB juga kan, nggak UB aja sih, semua mahasiswa di Malang kan hampir semua kan sekarang belajar daring kan. Jadi otomatis populasi konsumen kan juga berkurang. Jadi yang dilakuin sebelah Malabar itu apa ya, untuk tetap survive? Awalnya sih parah kok. Jadi ya di sebelum lebaran itu kan turun pelan-pelan satu. Ya kan outlet sini pegawai tiba-tiba orang tuanya nyamper ke sini ngambil anak ya Pak. Iya. Oh dia luar kota. Iya luar kota. Anak kuliahan diambil anaknya pulang. Diambil paksa. Iya diambil paksa. Covid kan kayak gitu kan. Tiba-tiba Mas izin Mas, orang tua gini nyuruh pulang gini. Waduh. Jebret kayak kita lihat yang ada kan kontrak kan gak semuanya setahun kayak gitu kan, ada yang gerobak-gerobakan tuh kan, ada yang per bulan. Habis lama-lama tinggal 3 outlet dari 5. Dari 5 tinggal 3. Terus jam operasional dikurangin. Dari jam 12 iya jadi PSBB dikurangin, akhirnya itu titik ya dimana paling dari 120 juta 130 juta cuma 20 juta. Itu 80%. 80%. Mungkin yang masuk ke aku 100.000 paling ya. Iya, 100 sampai 200.000 gitu. Jadi pegawai semua udah dibayar, sewa semua udah dibayar. Ya udah masuk 100.000 kayak gitu. Berarti yang penting kewajiban apa ya? Ya kewajiban utama. Iya, fixed cost udah selesaiin semua. Operasional beres. Barulah kita nerima sisa-sisa. Iya, nerima sisa-sisa. Masih ada. Sama juga sih ya. Maksudnya pelaku usaha lain mungkin beberapa juga merasakan hal yang sama. Bener, pasti. Kan katanya kemarin Mas kan pernah bikin voting atau apa itu di Instagram. Yang question apa itu? Yang menanyakan kondisi Covid. Oh iya, benar. Kan katanya juga banyak semuanya. Benar. Jadi emang apa ya? Mungkin 1 tahun ini kita dituntut untuk bersabar gitu ya. Challenge sih kok, challenge kayak. Ini jadi ada konten ini sih gara-gara Covid. Banyaknya waktu luang. Daripada kita sepatunya kalian nggak dibawa ke sini, kita nggak nyikat ya. Kita pengen orang-orang hebat aja lah buat sharing-sharing. Covid ya. Jadi setelah itu baru pelan-pelan mulai membaik. Akhirnya marketnya kita coba pindah. Sebenarnya udah ya gimana ya, bisa dibilang target market 17 sampai 27 ya kan, itu kan di range mahasiswa dan yang sudah lulus, pokoknya yang ada di Malang lah. Tiba-tiba hilang semua. Terus ya dari 90% 10% yang kita garap ya kan. Akhirnya yang outlet yang ada coba kita pindahin ke tempat yang ramai sama penduduk, yang mahasiswa nggak ada. Kebentuk sendiri untungnya, alhamdulillahnya kayak gitu masih bisa. Itu mungkin bisa bisa diikutin sih ya sama. Iya, sampai sekarang ya alhamdulillahnya kepegang kayak gitu marketnya, walaupun masih belum sempurna ya. Tapi ternyata ternyata non mahasiswa makan seblak kayak gitu. Jadi lebih ke usahanya selama setahun ini untuk melebarkan si market yang awalnya cuma fokus ke mahasiswa, terus dilebarin lagi itu. Akhirnya ya alhamdulillah akhirnya kebentuk. Tapi kan jadi ketika mahasiswa datang jadi banyak lagi marketnya. Kalau mahasiswa nggak ada pun udah kebentuk market bener. Yang lebih luas lagi ya. Jadi kan kalau main kuliner di Malang kan ada titik di mana mahasiswa libur ya kan. Pasti. Itu kan pasti. Nah mungkin kita udah punya kayak gitu pegangannya. Oh kita punya market di sini kayak gitu. Nge-treatnya gimana caranya? Ya Covid ini jadi challenge sih buat Malabar ngelihat pasar yang lain kayak gitu. Mungkin harapan Mas Olan mungkin ya untuk kedepannya tuh sebab Malabar gimana, apa pengen ekspansi ke seluruh Indonesia atau mungkin ada bayangan ini waktunya buka bisnis baru nih? Malabarnya sih ya nasional sih.
target jangka panjang nasional di tiap kota ada Malabar. Terus kalau bisnis baru ya tetap aja aku masih nyari sih. Kayak ya kejenuhan itu tadi sih kayak buat refreshing aja. buat refreshing. Tapi kan Mas kan sering jalan-jalan juga. Masa masih tetap jenuh? Ya butuh sih kayak iya. Saya pekerjaan lain gitu ya. Bukan pekerjaan lain, tambahan baru. Kayaknya lobang-lobang baru itu butuh kayak gitu kan. Buat masa depan kan kayak gitu kan. Ini ya konsepnya keran ya. Semakin banyak keran ya kan. Jadi kalau ketika satu tutup, yang lain masih ngalir kan kayak gitu. Tapi tandonnya juga semakin cepat ya. Soalnya deres. Jadi itu kita kurang lebih memegang konsep yang hampir sama ya. Iya. Pengen menambah banyak keran. Banyak keran, sepeda kan perlu di-upgrade. Nggak bisa kan? Semakin berat. Iya. Dunia persepedaan. Iya, dunia persepedaan. Satu outlet ganti part, sepeda baru iya. Nah, untuk apa? Kalau kayak pandangan-pandangan bisnis lain gitu, kira-kira pengen tetap di circle satu lingkup F&B atau pengen nyoba hal baru? Sebenarnya sih sebenarnya masih bingung juga sih kok di kayak kalau emang udah lama di F&B udah ngerti ya udah tekunin aja sampai habis kayak gitu. Ibarat kan nggak usah ngelirik yang lain lah kayak gitu kan. Itu emang godaan sih kayak Iya. gede juga nih kan kayak gitu kan, main kayak gini doang, main online ternyata gini. Terus tapi aku lebih nyikapinnya kayak aku harus ngasah di F&B ini kayak sampai bener-bener tapi iya. Tapi aku masih mau belajar sih kalau yang lain kayak aku tertarik banget online sih sebenarnya. Ngelihat pasar online sekarang kan kayak mungkin nanti nggak ada Indomaret sih aku mikirnya kayak gitu kan. Ya? Iya. Semakin jadi. Iya. Tidak usah kita sebutkan lah. Orange. Makanya itu kayak wah kayaknya harus belajar sih di online kayak gitu kayak gimana. Kalau ini kita udah bahas masalah ini kayaknya udah stop lah. Kita mungkin ada pertanyaan lagi pribadi sih. Pernah nggak Mas kayak ada orang yang benar-benar nggak dikenal atau mahasiswa yang datang atau nge-DM atau ngechat pengen konsultasi nih masalah F&B atau bisnis? Pernah ada apa enggak? Banyak sih kok kalau itu. Iya kayak. Kalau kayak gitu gimana? Mas open untuk sharing? Open aja sih kok kayak. Ya kan ilmu yang bagus, ilmu yang iya disalurkan. Ya. Nah jadi teman-teman kalau misal ada yang pengen tanya-tanya, kalau mungkin informasi yang ada di video ini kurang lengkap ya mungkin bisa langsung di DM aja ya. Bisa langsung di DM aja. Aku aktif di IG sih. Ntar kalau lihat IG-nya pasti wah full jalan-jalan. Full jalan-jalan, hidupnya enak banget. Kemarin tuh rencana mau kemana Kirtan? Akhir tahun ini ke mana? Himalaya ya. Nepal. Itu gagal gara-gara Covid ya? Gagal gara-gara Covid kan kayak gitu. Jadi Mas ini tiap tahun pasti minimal sekeliling Indonesia kan? Iya. Minimal itu. Karena yang penting bahagia kok kayak gitu. Iya. Penting banget itu jadi kayak. Nah, sekarang kita udah masuk segmen-segmen terakhir nih. Soalnya kalau enggak ini sangat lama ya ini ya. Mungkin ini jadi episode terlama ya kali ini ya. Nanti kalau misal teman-teman masih penasaran dengan sosok Mas Salahuddin Yazid ini, mungkin bisa ada kita ini. Ada red card buat konsul. Oh enggak. Part 2 ini video. Oh, boleh banget. Ya, nanti kita agendakan setelah outlet ke-12 berdiri ya. Nanti kita undang lagi sebelah Malabar. Sama di bawah sini sebelahnya. Bisa banget. Bisa langsung dicoba kita review. Nah, ini yang terakhir nih buat teman-teman semua. Mungkin ada kayak pesan atau mungkin tips atau trik buat kan Mas Sol kan menjalankan bisnis sebelah Malabar ini kan pas bareng sama kuliah ya. Dan itu sangat mungkin gitu kan. Sangat mungkin kan. Sama juga Star Wars kan juga dijalankan barengan sama kuliah. Nah, mungkin untuk memotivasi teman-teman
mungkin yang SMA sekarang juga bisa kan, mau lulus SMA udah langsung mau garap bisnis gitu. Bisa. Mungkin ada tips trik gitu gimana untuk manage waktunya, terus gimana agar tetap selalu optimis menjalankan usaha itu. Mungkin ada yang bisa disampaikan terakhir. Berat juga ini, berat. Kalau apa ya, tipsnya sih buka bisnis pas lagi kuliah kayak gitu, profesional di cara bagi waktunya sih, manajemennya. Jadi kan aku dulu ya kewajiban fix kan, harga mati kan, kuliah sampai lulus wisuda kan kayak gitu. Cuman karena mimpi juga pengusaha kan gitu, entrepreneur, ya harus profesional juga di entrepreneur. Ya bisa lah gocek-gocek dikit di kuliah kan kayak gitu kan. Tapi 4 tahun kan ya? 5 tahun. Oh, Pak. 5 tahun. Ya. Mapala. Oh iya. Iya. Mapala juga. Iya. Hidup Mapala juga. Ya wajar lah 5 tahun ya kan. Maksudnya ya mendingan agak lama sedikit tapi berisi daripada cuma tapi cepet. ntar bingung ya? Iya, bingung kan gimana. Sekarang yang kayak keluar terus nggak terarah. Nah, masih makanya. bingung kan dia. Maksudnya proses mencari jati dirinya itu setelah lulus kuliah. Telat sih kalau kayak gitu. Telat, ya. Jadi kalau emang pengen usaha, kalau bisa sih ya mungkin di semester yang agak kosong. Jangan pas udah selesai kuliah, mau buka usaha, itu ngeyakinin orang tuanya susah banget kan kayak gitu kan. Belum running ya. Iya, belum running, dia pasti ya kamu kerja aja kayak gini. Lebih ke cara bagi waktu dan profesional sih. Dan karena emang dua-duanya butuh konsistensi sih kalau aku ngeliat sih. Alhamdulillahnya aku konsisten di Seblak sih, kayak terus kita nggak pernah. Jadi aku nggak pernah yang namanya tutup ya waktu masih gerobak dan kuliah, nggak pernah kayak males aja jualan kayak gitu, nggak pernah itu. Jadi gimana caranya tetap jualan, tetap lulus kayak gitu ya, walaupun skripsi B+ sih. Iya, skripsi B+. Udah bagus ya. Iya, udah bagus. Dengan outletnya lah. Iya, yang penting outlet 8. Yang ada belum tentu ada apa. Iya benar. Konsistensi waktunya sih kok kalau jadi mahasiswa yang berwirausaha. Berarti yang pertama tadi memanage waktunya harus bagus ya. Terus yang kedua ya konsisten sama profesional. Iya, jadi nggak bisa usaha aja lah kuliahnya. Iya, sekarang banyak juga kan. Banyak juga yang kayak gitu. Ya memang banyak sih kayak yang sukses dengan meninggalkan kuliah. Tapi itu kan cuma 1 banding berapa kan? Iya, benar. Bisa dijadiin patokan gitu. Kalau misal kita bisa lulus ya, kayak lulus aja. Gitu. Iya, karena ya orang tua kan udah nge-spend. Iya, benar. Lulus. Ini buat teman-teman yang masih belum lulus ya sudah kerjakan. Mungkin ada lagi nih. Sama ya mulai aja sih kalau emang jangan kebanyakan berpikir. Ya ngonsepinnya jangan terlalu inilah, kayak kan usaha yang paling bagus ada yang bilang kan usaha yang dimulai kayak gitu kan ya. Jadi skripsi juga ya. Iya. Skripsi yang bagus, skripsi yang selesai. Iya. Benar. Itu dosenku yang bilang. Ya banyak yang konsepin kayak gitu kan, ada kan yang penting ya dimulai kayak gitu. Entah itu ya udah belanja aja dulu ke pasar, beli kerupuk dulu, jangan ntar gimana nih belum usaha udah takut rugi ya. Malaikat banyak kan kayak gitu kan, sayapnya lebar. Perkara itu urusan belakang kayak gitu. Yang penting kita mulai dulu, kita coba kayak gitu. Soalnya lebih baik kita mulai mengevaluasi sambil jalan daripada nggak mulai ya. Iya, lebih baik. Kan segala macam kemungkinan malah nggak jalan-jalan ya. Mulai gagal kan lebih baik daripada nggak mulai. Ya. Kalau bisa jangan gagal. Jadi intinya tadi kurang lebih ada 3. Jadi yang pertama untuk memanajemen waktu itu teman-teman harus benar-benar bagus ya manajemen waktunya. Terus yang kedua itu konsisten sama apa yang dilakuin. Terus yang ketiga tentunya teman-teman harus segera mulai. Kalau misal udah ada ide pengen buka apa, mulai. Nah, kalau misal nggak tahu pengen sharing ke siapa, sekarang kan banyak juga kan. Banyak komunitas sih. Komunitas atau orang-orang yang mungkin bisa diajak sharing. Nah, contohnya Mas Olah ini nanti bisa. Kalau misal mau ini konsultasi bisa langsung di DM aja. Bisa langsung DM. Orangnya sangat open. Siapa tahu nanti bisa diajak guys. Jadi kayaknya ini pembicaraan kita cukup sampai sini dulu ya. Nanti boleh. Mungkin kalau ini peminatnya untuk part 2 banyak, ya, mungkin bisa dilanjut. Bisa. Semoga udah ada usaha-usaha yang lain nih. Jadi siap.
Dinantiin aja ya. Selesai Ramadan mungkin. Mungkin. Nasi apa? Spoiler tipis. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga banyak sesuatu yang bisa dipetik ya dari video ini. Tentunya sangat memotivasi sekali bagaimana perjuangan masalah ini dari mahasiswa perantauan datang ke Malang akhirnya bisa mengekspansi sebelahnya di Malang sampai menjadi 7 outlet. 7 outlet. Dan satu ada franchise. Nah, mungkin yang mau tanya masalah franchise bisa juga ya DM. Bisa langsung ya. Langsung DM boleh gitu. Iya. Nanti info berapa untuk franchise-nya nanti japri aja langsung. Jadi cukup sekian. Terima kasih juga untuk Mas Sol udah meluangkan waktunya malam-malam datang ke sini. Dan besok kita harus keringat lagi. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Terus tonton Start Talk karena mungkin di situ teman-teman akan menemukan faedah yang akan menggerakkan hati teman-teman untuk melakukan usaha atau bisnis. Sampai jumpa, see you. Terima kasih banyak. Oke, 1 jam.